Apalagi ada gejala tadi sakit dada ya. Iya. Nah, jadi sakit dada ini kan macam-macam, bisa dari jantung, bisa bukan. Bisa bukan. Ada ciri-cirinya, itu sakit dari jantung itu khasnya itu adalah sakit nyeri dada saat aktivitas. Jadi begitu beraktivitas itu dia lebih berat sakitnya atau muncul gitu. Nah, kalau sakit dada ini pada saat aktivitas dan bertahan lebih dari 15 menit, ada kemungkinan Anda terkena serangan jantung. Tapi kalau udah ada limitnya gitu ya, misalnya aktivitas beratnya sekian, kita sakit, itu namanya angina. Angina itu artinya ada penyumbatan, ada kemungkinan ada penyumbatan sebagian dari pembuluh darah koroner. Sedangkan kalau serangan jantung artinya plak koroner itu pecah dan kemudian menyumbat secara total pembuluh darah. Nah, ini suatu kondisi yang berbahaya. Jadi kalau Anda sudah mulai ngerasa nyeri dada sedikit-sedikit, silakan aja check up. Nanti mungkin akan ada pemeriksaan rekam jantung dan mungkin treadmill kalau memang diperlukan. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi, apa hubungannya batuk dengan sakit jantung ya. Jadi pada satu titik puncak akhir dari penyakit jantung itu adalah gagal jantung. Gagal jantung itu suatu kondisi di mana pompa jantung itu sudah sedemikian lemah sehingga tidak mampu memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Gagal jantung ini bisa disebabkan oleh darah tinggi yang lama, kemudian juga tadi penyakit jantung koroner salah satunya. Nah, salah satu gejalanya itu gagal jantung, yaitu biasanya disertai sesak nafas ya saat aktivitas. Kemudian bisa saja pada saat berbaring. Itu biasanya kadang-kadang muncul sesak nafas tiba-tiba atau kadang-kadang batuk. Tapi terutama pada posisi berbaring saja. Nah, jadi, sekarang kita harus teliti lagi ini Bapak yang barusan bertanya itu batuknya ini gejala dari gagal jantung atau bukan. Nah, mungkin Bapak bisa datang ke poliklinik nanti kita periksa. Poliklinik jantung. Poliklinik jantung. Ya, nanti kita periksa lebih lanjut. Soalnya tidak semua batuk itu disebabkan oleh gagal jantung gitu. Tadi dia mengatakan ada nyeri dada sebelah kiri, itu juga tidak khas ya, Dok ya. Nah, jadi harus kita teliti juga lebih lanjut. Biasanya kalau nyeri dada khas dari jantung koroner itu dia pada saat aktivitas biasanya dan pada saat istirahat berkurang. Itu yang sangat khas. Tentu nanti harus diperkuat dengan rekam jantung dan treadmill. Kita lupa nanya usia Pak Andi tadi ya. Apakah batuknya sudah lama? Oke, Dok, mudah-mudahan Pak Andi puas dengan jawaban yang telah kita berikan ya. Dan kalau mau lebih lanjut tadi dokter lanjutkan langsung aja kita tunggu di poliklinik jantung. Iya. Kemudian Dok tadi bisa melanjutkan yang tadi penelitian dari Dokter penelitian dari Dr. Friedman ya. Jadi dia meneliti 3.000 orang di Amerika di San Francisco. Itu jadi dari 3.000 orang itu ada beberapa satu kelompok yang itu ternyata kemudian itu ternyata mengalami penyakit jantung lebih banyak. Nah, ternyata kelompok orang ini itu punya karakter kepribadian yang unik, kepribadian yang tersendiri ya. Cirinya itu tipe-tipe kepribadian yang semangat kompetisinya tinggi, sangat kompetitif, tapi egosentris. Kadang-kadang untuk mencapai tujuannya itu dia menghalalkan segala cara, tidak mempedulikan keluarganya, tidak mempedulikan temannya, pokoknya asal dia maju gitu. Kompetisinya tinggi, mudah tersinggung orangnya. Terus ciri lain itu nggak sabaran, antri misalnya nggak mau gitu, pokoknya nggak sabaran, pengen cepet-cepet kerjanya gitu. Sangat sensitif terhadap waktu, nggak mau telat barang semenit pun gitu ya. Nah, kelompok kepribadian seperti ini mereka sebut suatu kepribadian tipe A. Tipe A. Jadi tipe A. Jadi kepribadian tipe A namanya. Orang dengan ciri-ciri seperti tadi. Yang tidak sabaran. Ya, nggak sabaran gitu. Pokoknya on time, terlalu on time gitu. Akhirnya dia stres sendiri. Dengan adanya dia misalnya kurang 1 menit pun dia sudah stresnya. Akhirnya orang lain nggak apa-apa, dia stres sendiri gitu loh. Orang lain nggak on time, saya on time sendiri gitu kan. Akhirnya jadi beban pikirnya sendiri, stres sendiri. Akhirnya ternyata setelah diteliti, risiko penyakit jantungnya itu 4 kali lipat dibandingkan orang lain yang kepribadiannya lebih easy going gitu. Kepribadiannya lebih humoris, lebih santai, itu namanya kepribadian tipe B. Jadi itu ke jenis kelamin?
ada tetap sama? Enggak, sama nilainya. Sama nilainya. Jadi kepribadian tipe A itu risikonya itu 4 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami penyakit jantung di masa depan itu dibandingkan yang tipe B. Nah, kalau udah gitu udah sama itu dengan merokok 2 bungkus sehari risikonya. Waduh. Nah, itu jadi harus tahan-tahan emosi lah. Harus jaga emosi juga. Ya. Oke. Stop dulu dong. Kita terima lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Pak siapa Pak? Di mana? Pak Rahman. Pak Rahman? Iya. Oh, di mana Pak? Di Kilo 6. Kilo 6. Silakan Pak Rahman. Ini mau nanya nih dok. Ya. Kalau stres ini kan otomatis stresnya pikiran ya Pak? Ya, yang kita bicarakan di sini pikiran ya. Oh gitu ya. Ini mau nanya aja. Seumpama kita lagi berolahraga nih. Ya. Misalnya fitness gitu ya. Ini kalau stresnya mungkin stres dari otot mungkin ya. Iya. Stres dari otot itu bisa ke jantung nggak kira-kira? Oh ya, baik. Ya. Terima kasih, itu aja. Baik, itu aja ya. Pak ya. Oke. Jadi yang dari tadi kita bicarakan itu kan stres emosional ya, stres pikiran. Ya. Jadi tadi saya lupa nambahin juga ya. Jadi dari stres pikiran itu sendiri, selain tadi ada efek langsung ya ke tekanan darah dan nadi. Kadang-kadang orang dengan stres pikiran ini juga ada pelarian. Pelariannya misalnya dengan makan banyak, akhirnya jadi gemuk kan, atau ngerokok. Nah itu juga jadi risiko juga untuk sakit jantung jangka panjang gitu kan. Nah tadi, nah itu kan efek jangka panjang. Tapi pada orang-orang tertentu itu yang memang sudah memiliki sakit jantung koroner sebelumnya ya, jadi dia udah punya penyakit ini. Nah dia bisa risiko serangan jantung pada orang yang sudah punya penyakit jantung koroner itu lebih tinggi pada orang-orang yang dipicu dengan stres emosional yang tinggi. Misalnya si ibu sudah punya penyakit jantung koroner, tiba-tiba suaminya meninggal. Nah efek itu selama 1 tahun ke depan itu masih tinggi itu resikonya. Bahkan sampai 1 tahun ke depan itu dia masih bisa terpicu. Risiko untuk terpicu serangan jantung dari penyakit jantung koronernya itu lebih tinggi daripada orang yang tidak mengalami stres. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, stres fisik juga sama. Jadi, stres fisik ini terutama akan memicu serangan jantung itu pada orang-orang yang memang sudah memiliki dasar penyakit jantung sebelumnya. Mungkin riwayat keturunan? Enggak, jadi maksudnya orang ini mungkin sudah berusia cukup lanjut, ada faktor resiko, diabetes, darah tinggi, dislipidemi dan lain-lain itu, jadi sudah ada penyembatannya. Aktivitas fisik itu tinggal memicu serangannya, pecahnya plak dari pembuluh darah koroner itu, jadi bagaikan jerawat gitu. Jerawat di sini ya. Jadi kalau kita pencet itu kan nananya keluar, bisa kita tisu kan. Nah, seandainya kalau jerawatnya dalam pembuluh darah koroner, dia kemana? Nggak bisa kemana-mana, tersumbat lah dia. Jadilah buntu serangan jantung gitu. Tapi biasanya memang ada orang-orang yang sudah ada dasar sebelumnya. Risiko, betul. Punya risiko, ya. Kalau pada orang muda, ya biasanya sih lebih jarang, apalagi wanita. Gitu. Biasanya yang mulai berisiko itu laki-laki usia di atas 40, wanita usia di atas 50-an, itu mulai kita harus hati-hati, harus check up gitu. Saya punya penyakit jantung koroner enggak? Gitu. Jadi tadi aktivitas fisik yang bisa memicu itu biasanya kalau sudah ada penyakit sebelumnya. Sudah ada dia sebenarnya. Kalau dia masih kalau dia masih muda dengan stres fisik yang berat, saya olahragawan yang prestasi tadi dok ya, yang itu kalau dia masih muda jarang juga ya. Jarang sih kalau masih muda. Ya paling kalau dia jatuh, kepalanya jatuh, mungkin gegar otak, mungkin meninggal bisa. Pada yang tua ya dok ya. Oke, halo selamat malam. Ya, halo selamat malam. Halo. Ya, selamat malam, Ibu. Malam. Dari Ibu Nirwana. Ibu Nirwana, di mana Bu? Dia Gunung Sari. Iya, silakan Bu Nirwana. Ini mau tanya, umur saya kan 30. 30 kemarin periksa jantung bocor. Cuman kok tiba-tiba langsung kena, makanya pas bingung juga. Kok nggak itu penyebabnya apa ya? Oke. Makasih. Iya. Iya.
Nah ini kembali keluar konteks tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita bicara soal jantung bocor, itu bocornya ini di mana? Kita tanya itu dulu. Bocornya di sekat jantungnya. Jadi kita tahu jantung ini kan punya 4 ruangan ya. Yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. Dan juga ada katup jantungnya. Nah sekarang bocornya di mana? Apakah di sekatnya? Apakah di katupnya? Ya. Nah kalau kebocoran itu terjadi di sekat jantung, nah, itu biasanya itu bawaan. Jadi bawaan yang mungkin sejak lahir tapi tidak ketahuan. Ya. Nah, mungkin baru terasa gejalanya saat usia 20-30-an gitu baru mulai terasa gejalanya. Nah, kalau kita bicara soal bocor katup, nah ini terkait dengan kondisi di Indonesia sebenarnya. Jadi Indonesia ini negara tropis ya, nah, itu rawan infeksi kan, terutama infeksi saluran nafas atas, sering terjadi pada anak kecil ya. Nah, kalau infeksi saluran nafas ini tidak kita atasi dengan baik, tidak diobati dengan baik, tidak diberikan antibiotika secukupnya yang baik gitu ya. Nah, pada satu titik infeksi yang menyerang tenggorokan ini bisa juga menyerang katup jantung. Nah, akibatnya serangan bakteri yang tadinya juga menyerang ini, jadi reaksinya juga akhirnya dirasakan sampai ke katup jantung, sebagai reaksi pertahanan sebenarnya. Tapi sayangnya kena katup jantung kita sendiri. Nah, akibatnya katup jantungnya bisa menyempit, itu lengket dia karena infeksi itu, atau bisa bocor. Jadi itu namanya infeksi rema. Jadi penyakit jantung rematik. Nah, itu yang biasa umumnya di Indonesia. Nah, tapi kalau pada orang tua, biasanya dia karena darah tinggi yang lama, itu jantungnya membesar. Akhirnya katupnya jadi bocor. Jadi darah tinggi dulu, jantungnya besar dulu, baru bocor. Terjadi kebocoran. Sedangkan kalau pada orang muda biasanya kena infeksi dulu, jantungnya bocor, akhirnya jantungnya jadi besar. Gitu. Ya, kita lanjutkan lagi Dok kembali ke topik yang tadi yang hubungan, mungkin ada yang baru ada yang baru bergabung dengan kita pada malam hari ini, bisa menghubungi kami di 23444. Tema yang kita perbincangkan mengenai hubungan stres dan penyakit jantung bersama dengan Dr. Edo dari Polijantung Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Ya, tadi sudah menyanggut berarti kalau ada tipe A, ada tipe B gitu ya. Untuk kepribadian. Jadi tipe B itu lawannya kepribadian tipe A. Kita tahu tadi tipe A kan kehidupannya penuh stres, santai, melawan gitu dirinya sendiri, bermusuhan dengan orang lain gitu ya. Jadi dia stres sendiri gitu. Stres sendiri ya. Nah, kemudian tapi baru-baru ini itu tahun 2010 itu di salah satu jurnal Amerika yang cukup terkenal, itu jurnal Circulation, jurnal jantung itu, dia tahun 2010 dipublikasikan ada satu tipe kepribadian lain yang ternyata resiko kena penyakit jantungnya itu 3 kali lipat dibandingkan tipe A. Ya, Dok. Dan juga resiko untuk jadi gangguan mental yang berat itu lebih tinggi juga, 3 kali lipat juga. Jadi ada satu kepribadian yang kita sebut kepribadian tipe D. Tipe D. Nah, D itu sebenarnya mungkin singkatan dari depresi ya. Nah, jadi bawaan itu orangnya depresi terus gitu, menanggapi sesuatu dipikirkan depresi, kemudian gelisah, yang mudah tersinggung, mudah terganggu gitu. Tapi sayangnya dia nggak ngomong sama kita, dia tidak mampu mengungkapkan perasaannya, tidak mampu berbagi dengan orang lain, dia simpan sendiri. Dan akhirnya itu menggerogoti diri dia dari dalam. Gitu ya Dok ya. Nah, tipe D juga. Tipe D nih ya. Tipe D lebih bahaya. Lebih berat yang baru. Tipe A udah tahu dari tahun 70-an kan. Sudah sekarang tipe A sama tipe B sudah tahu sejak tahun 70-an, tapi ternyata baru tahun 2010 ada tipe D. Justru malah 3 kali lipat ininya Dok ya. Ini bahaya lagi. Bahayanya gitu. Iya, jadi orang-orang tipe D ini gimana Dok? Jadi ya coba belajar lebih terbuka lah ya. Kalau memang ada problem mungkin bisa konseling ke psikolog atau ke keluarga dekat. Gitu. Kalau tipe A dengan tipe B gimana cara istilahnya meredam lah? Ya, jadi pada intinya kita kan tidak bisa menghakimi semua orang ya. Artinya semua orang punya keunikannya sendiri, kepribadiannya sendiri, tapi yang paling penting itu adalah kita mengidentifikasi ya. Kita menyadari di mana kekurangan kita di situ.
Nah, kalau memang diperlukan, ya kita mencari pertolongan ahlinya. Karena